Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Garasi Kreatif ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami nih, yaitu bengkel kita namanya itu. Nah, ini tuh project dari pemrograman web untuk UAS. Di sini kita menggunakan HTML, Tailwind CSS, dan juga JavaScript gitu. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Rafa Al-Razak dari TI 07, NIM saya 0110224155 gitu. Nama saya Muhammad Yoga Dwi Febrian. Nama Lanjut, Ki. saya Muhammad Fikul Hakim dari TI 07 dengan NIM 0110224106. Oke, nama saya Muhammad Rayhan Ramadan dari Prodi Teknik Informatika. NIM saya 0110224075. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang landing page dari si bengkel kita ini. Nah, jadi di sini kita menggunakan Tailwind CSS tadi. Kita menggunakan HTML dan JavaScript juga gitu untuk interactivity-nya gitu. Nah, di sini di bagian landing page ada yang namanya hero section di sini. Nah, di sini dijelasin kenapa sih bengkel kita itu, kenapa kita harus servis di bengkel kita gitu. Nah, di sini dijelasin nih. Bengkel kita itu solusi terbaik untuk perawatan mobil Anda gitu. Jadi ada tagline-nya dari bengkel kita itu yaitu solusi terbaik untuk perawatan mobil Anda gitu. Nah, di sini ada deskripsi singkat tentang bengkel kita ini. Tuh. Nah, di bagian bawah sini ada tombol yang bisa dipencet nih. Kalau dipencet bakalan pindah ke halaman service gitu. Dan di kanannya juga ada bagian tombol untuk hubungi kami gitu. Kalau dipencet bakalan pindah ke bagian hubungi kami atau kontak. Nah, di atas ini ada navbar namanya. Di sini gunanya untuk menavigasi agar user tuh lebih mudah gitu menggunakan website kita gitu. Ada layanan, ada testimonial, ada kontak, ada service, ada login juga. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, muncul nih kalau kita scroll tuh. Di sini ada keunggulan dari website kita atau dari bengkel kita ini. Kenapa memilih kita gitu. Nah, ada service berkualitas, tepat waktu, garansi layanan juga gitu. Nah, di sini ada list layanan yang kita sediakan nih. Nah, yang pertama ini ada turn up mesin gitu, ada service rem, ada service AC dan ganti oli gitu. Ada harganya juga di sini tuh. Jadi jelas di sini layanannya apa, harganya berapa dan bisa langsung kita pesan di sini. Nah, di bagian bawahnya ada statistik atau bengkel kita tuh udah gimana sih pencapaiannya gitu. Yang pertama ada 10 tahun dan sebagainya gitu, bisa dibaca aja. Nah, di bagian bawahnya lagi ada testimonial gini. Nah, jadi ini tuh testimonial atau review dari orang-orang yang pernah ke bengkel kita gitu. Nah, seperti Budi Santoso ini ada Ani juga, ada Dedi Kurniawan juga. Nah, selanjutnya di bagian bawah ada bagian kontak. Nah, ini bisa langsung telepon, bisa langsung email, atau bisa langsung datang ke lokasi bengkel kita. Seperti itu. Nah, di bagian bawah yang terakhir di sini ada yang namanya footer. Nah, footer ini hampir sama kayak link gitu, gunanya buat menavigasi si user juga gitu. Ada informasi singkat juga seperti jam operasional dan juga sosial media dari si bengkel kita ini. Tuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian untuk order atau service. Nah, bagian service ini kita bisa pencet di atas ini. Kita pencet, nah maka akan pindah halaman ke bagian service. Nah, di bagian service ini ada yang pertama ini pilihan untuk pilih layanannya. Kita tuh mau ngapain sih? Mau service apa gitu. Nah, di sini dicontoh ada turn up mesin, ada service rem, ada AC, sama juga ganti oli di sini. Ini bisa dipilih yang mana aja bebas untuk contoh. Saya pilih yang turn up mesin coba. Nah, lanjutnya tinggal pencet lanjut. Tuh. Nah, maka akan muncul ke bagian yang kedua nih atau pilih jadwal. Nah, di sini kita bisa pilih si tanggalnya. Kita mau servis hari apa, tanggal berapa. Kita bisa pilih di sini. Misalkan kita pengen servis hari ini juga, saya pakai today. Nah, waktunya jam berapa? Misalkan waktunya tuh jam yang available itu ada jam 9, jam 10, jam 1, jam 2, jam 3. Misalkan kita ambil yang jam 3, hingga dilanjut. Nah, di sini ada contoh untuk informasi kendaraan. Nah, yang mau diservis tuh kendaraannya tuh mereknya tuh apa, modelnya tuh apa, tahun berapa, platnya apa, dan catatan tambahan bisa dimasukkan di sini. Misalkan Toyota Avanza. Tahunnya 2020, misalkan platnya B1234 ABC. Tambahannya misalkan warna mobil, warna hitam misalkan.
selanjutnya kalau udah isi kayak ini tinggal pencet next lagi atau lanjut. Nah, maka di sini sebelum konfirmasi atau sebelum kita pesan ada konfirmasi di sini. Nah, di sini ada detail dari layanan yang kita pesan tadi. Ada jenis layanannya, harganya berapa, estimasinya waktunya berapa, servisnya tanggal berapa, dan waktunya kapan. Ada juga informasi dari jenis kendaraan yang kita masukkan tadi gitu. Selanjutnya tinggal kita pencet pesan sekarang. Kalau ketika sudah kita pesan, maka muncul di sini alert service berhasil dipesan gitu. Oke, itu bagian service. Selanjutnya di bagian login, kita pencet tombol login. Nah, di sini untuk login ke bagian dashboard. Nah, aksesnya admin, passwordnya admin 123. Nah, tinggal pencet tombol masuk. Nah, ketika pencet tombol masuk, maka kita akan dialihkan ke bagian atau halaman dashboard. Nah, di bagian halaman dashboard ini, overview yang pertama kali kita lihat di sini. Nah, di sini ada statistik tentang bengkel kita, seperti servis hari ini tuh berapa sih pendapatannya, bulan itu berapa, pelanggan barunya berapa untuk bulan ini, dan waktu rata-rata servis itu berapa. Ada juga jadwal hari ini. Nah, hari ini tuh jadwal siapa nih yang bakalan servis gitu. Layanannya apa, statusnya dalam progres atau menunggu atau udah selesai ada di sini. Nah, di bagian bawahnya ada inventaris singkat nih di sini. Ada list inventaris barang-barang yang ada di kita nih. Nah, stoknya berapa, statusnya apa gitu. Apakah cukup atau menipis atau perlu restock tuh. Nah, selanjutnya bagian jadwal akan dijelaskan oleh Hakim. Oke, sekarang kita masuk ke bagian jadwal servis. Di sini pertama-tama kita diarahkan jadwal servis. Kita ada kolom di sini yang pelanggan, layanan, waktu, status, dan aksi. Di sini ada nama-nama pelanggan, contohnya Budi Santoso, Dewi Putri, Ahmad Rizky, Siti Rahma. Nah, mereka itu kita itu melayani turn up mesin, ganti oli, servis AC, cek rem. Nah, waktunya juga udah ada tersedia di sini. Budi Santoso, turn up mesin jam 9. Nah, kita bisa ngelihat statusnya, misal status mobil Budi Santoso ini masih dalam proses. Kita di sini ada dalam proses. Ada juga masih menunggu buat antrian selanjutnya. Ada juga yang udah selesai. Di sini aksi itu buat ngedit si dalam proses ini. Nah, sekarang buat jadwal servis hari ini, nah bila ada yang mau servis jadwalnya hari ini, nanti ada langsung muncul di sini jadwal servis untuk hari ini. Nah, dikarenakan hari ini nggak ada yang servis, jadi di sini kosong, tidak ada jadwal servis hari ini. Sekarang kita masuk ke kalender jadwal. Nah, kalender jadwal ini eh, menunjukkan ada ada siapa sih yang booking ke bengkel kita. Misal dari tanggal 16 nih Budi Santoso jam 10. Dia itu ngebooking buat tanggal 16. Ada juga buat nanti tanggal 17 gitu. Dan selanjutnya. Nah, di jadwal ini juga kita bisa berpindah pindah bulan ya. Misal kita mau servisnya bulan depan nih. Kita pindah bulan Februari. Misal kita mau servis di tanggal 1 nanti. Ada orang yang mau servis di tanggal 1. Nanti udah muncul di sininya. Udah muncul di sini. Nah, udah mungkin itu saja. Oke, selanjutnya bagian pelanggan akan dijelaskan oleh Rehan. Di sini saya akan menjelaskan di bagian pelanggannya. Oke, di sini juga ada tabel yang berisi nama, email, telepon, kunjungan terakhir, status, dan aksi. Nah, di sini sebagai contoh, saya mengisi namanya Satria Mahathir, ya, email dan teleponnya, kunjungannya dia berapa kali ke bengkel kita, dan terakhir kunjungnya kapan, dan statusnya aktif atau tidak aktif. Dan juga ada aksi, bisa diklik juga detail-detailnya. Di sini juga ada total pelanggan dari 12% dari bulan lalu 150, dan sini ada pelanggan aktif 125,
83% dari total pelanggan. Di sini juga ada rata-rata kunjungan, 3 kunjungan per pelanggan. Dan di sini juga ada model mobil ya. Seperti contohnya ada Avanza yang bermerek Toyota tahun 2020, Civic Honda 2019, dan Xenia Daihatsu 2021. Di sini ada detail-detailnya, kita diklik juga. Ya, Selanjutnya bagian inventaris akan dijelaskan oleh Muhammad juga. Silakan. Di sini saya menjelaskan tentang inventaris atau item. Ini ada icon table gitu. Di sini ada item, kategori, stok, harga, dan status gitu. Di sini item kita ada oli besi, filter udara, kampas rem, busi, kampas kopling, aki, radiator, dan masih banyak lainnya gitu ya. Nah, di sini di sini ke atas. Nah, di sini ada kategori yaitu oli itu apa? Sebagai pelumas, filter udara sebagai spare part, dan masih banyak lainnya gitu. Ini kita juga bisa melihat stok yang kita punya, dan di situ ada icon tanda seru itu menandakan bahwa item tersebut sudah menipis atau sudah perlu restock lagi. Di situ juga terdapat harganya, dan di situ terdapat statusnya, stok stok cukup atau stok menipis atau perlu di stok gitu. Di situ ada icon edit atau aksi, kita bisa merubah statusnya supaya bisa jadi stok cukup. Lanjut ke bawah. Nah, di sini juga kita bisa langsung membelinya gitu. Yang tadi stoknya menipis di filter udara, ya langsung kita beli ke pabrik kita, ke gudang kita gitu. Sekian inventaris. Oke, selanjutnya bagian analitik akan dijelaskan oleh saya. Nah, jadi di bagian analitik ini tuh seputar dari statistik dari bengkel kita tersendiri gitu. Seperti ada pendapatan bulanan, bulan ini tuh berapa sih pendapatannya gitu. Contoh di sini ada 85,5 miliar gitu pendapatan bulan ini. Terus jumlah dari total servis itu ada berapa, terus pelanggan baru itu ada berapa dalam bulan ini, terus rata-rata waktu servis ini berapa bulannya. Dan selanjutnya di bagian bawah sini ada statistik untuk diagramnya nih. Jadi setiap tahun tuh misalkan kita bisa lihat nih per bulannya itu pendapatannya berapa. Tuh, bisa kelihatan di sini. Dan interaktif juga ini tuh, bisa digeser-geser. Nah, selanjutnya bagian yang kanan di sini ada jenis servis. Nah, di sini tuh kita bisa tahu nih jenis servis yang paling banyak itu yang diminati apa sih gitu. Nah, di sini paling pertama ini ada ganti oli gitu. Jadi kita bisa tahu nih bahwa yang ke bengkel kita tuh sering banget gitu orang yang ganti oli gitu. Jadi kita bisa restock mungkin untuk olinya seperti itu. Ini untuk bagian analitik, selanjutnya bagian settings. Ini bagian setting tuh ya untuk setting si bengkel kita itu sendiri dan juga si akun admin itu sendiri gitu. Sini ada profilnya apa, namanya siapa, emailnya apa. Nah, ini untuk informasi bengkel, nama bengkelnya apa, alamatnya di mana, teleponnya apa, emailnya apa, dan sini ada notifikasi terkait email, SMS, dan sebagainya. Ada juga untuk pengubahan password sini atau keamanan. Jadi kita bisa rubah password. Selanjutnya di bagian bawah sini ada pengaturan cetak nih. Kita bisa ngecek eh, cetak otomatis untuk si nota gitu. Bisa juga kita menerima pembayaran digital atau enggak dari sini pengaturannya gitu. Ada tombol simpan juga seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan dari bagian website bengkel kita ini cukup sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.